Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Papa Noob. Ya, video ini masih lanjutan tentang permasalahan gua dengan developer PT Indraprasta Graha Utama. Ya, yang biasa kalian kenal dengan PT Indraprasta setelah janji temu pertama di tanggal 27 Oktober yang saya ceritakan kemarin ya. 27 Oktober mereka dengan terang-terangan tidak bisa hadir ya. Tidak bisa hadir dan dia ngasih taunya mepet ya. Jadi malam sudah tak ingatkan tidak ada itikat baik, dan pagi-pagi telepon itu juga kita nggak bisa memenuhi kemauannya. Mereka tidak bisa memenuhi kemauannya kita ya. Akhirnya lewat by telepon terserah mau dibawa kemana, katanya begitu ya. Jadi tidak kok gentleman datang lalu mereka ngomong di hadapan desa. Akhirnya aku coba menghubungi desa untuk minta janji temu ulang ya. Sekarang di tanggal 31 ini kita sudah sepakat untuk janji temu membahas hasil akhirnya ya. Dan kemarin juga aku sudah bikin beberapa statement di sosial media mereka. Semuanya sekarang sudah diblok, sudah tidak bisa dimention, bahkan postingan mereka dihapus ya. Ini perusahaan gede, kupikir penanganan masalah kriminal ya ini ya, termasuk keamanan warga itu mereka main-main ya. Apalagi kalau nanti mereka itu ngurusi laporan-laporan yang sepele. Aku nggak ngerti mereka nanti sifatnya seperti apa. Dia sudah sampai di sini guys, itu mobilnya plat W ya. Sekarang kita sudah sampai. Nah, kamu tunggu di sini ya, Dok. Ya. Oke. Jadi kita langsung turun aja menuju ke kantor desa. Nanti lobnya yang ini ya, sayang ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah di kantor desa, sudah pertemuan dengan mediasi. Jadi nanti hasilnya seperti apa, semoga di dalam bisa di video ya. Jadi kita langsung aja mediasinya. Kita tarik dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tanggal 1 November. Jadi ini adalah lanjutan video yang kemarin ya teman-teman. Di tayangan depan tadi ya, tayangan depan yang aku pakai baju kuning itu adalah tanggal 31 Oktober 2023, di mana gue melakukan mediasi di depan Pak Lurah, di depan kepala desa di tempat gua tinggal ya, untuk melanjutkan kasus dengan perusahaan atau developer PT Indraprasta Graha Utama. Masih berkelanjutan tentang kasus kehilangan kendaraan bermotor ya di area klaster yang luar biasa ini ya. Jadi kemarin itu kita ke sana, rencananya pengen kita video pada saat proses negosiasi, tapi ternyata ketika izin dengan kepala desa kita tidak diizinkan ya. Jadi nggak apa-apa kita matikan, kita off cam. Jadi kita mediasi seperti biasa. Alhamdulillah berjalan lancar, walaupun ada sedikit tensi yang meninggi ya antara saya dengan perwakilan dari PT Indraprasta Graha Utama. Oke, kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada kepala desa ya, yang kemarin juga sudah membantu, sangat-sangat membantu sekali, memberikan jalan untuk warganya dengan mudah, dan juga sebagai saksi perdamaian ini. Sehingga pada waktu kemarin ya, sebenarnya dijadwalkan di videoku yang sebelumnya itu aku ada jadwal di tanggal 27 Oktober, tapi pihak dari Indraprasta tidak hadir dan dengan semena-mena membatalkan kehadirannya 6 menit sebelum sebelum jam yang sudah ditentukan. Beliau tidak bisa hadir, sehingga harus molor lagi di tanggal 31 ya, sesuai dengan instruksi dari kantor desa bahwa kita harus datang di tanggal 31. Akhirnya kemarin sudah terlaksana di tanggal 31, kita sampaikan keluhannya apa ya, kita ceritakan juga problemnya seperti apa,
dari tanggal 16 sampai tanggal 31, dan di tanggal itu masih tidak ada kesepakatan dengan si pihak perwakilan yang diutus ya dari Indraprasta dengan nama tidak bisa tak sebutkan ya, karena nama nanti biar kita masuk di ranah hukum saja. Jadi di perwakilan ini kemarin sempat menemui titik buntu yang menurutku sangat jelas sekali kenapa beliau tidak mau mengganti rugi ya. Jadi kemarin itu saya nggak ngerti perwakilan ini memang ditunjuk sebagai perwakilan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Ya menurutku ini masalah gede ya, masalah pencurian, di mana resikonya tinggi sekali. Bisa saja bukan hanya pencurian, tapi dalam kasusku alhamdulillah ya, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi keselamatan. Tapi hanya kendaraan aja yang hilang, itu saya tidak jadi masalah. Tapi yang saya tuntut di sini adalah supaya nggak salah paham ya, kita tidak mempermasalahkan kendaraannya ya hilang ya, itu resiko kita sebagai pemilik rumah, hilang ya hilang. Tapi yang kita tuntut adalah keamanan yang dijanjikan ketika kita beli rumah di sini. Ya, itu harus digarisbawahi bahwa problem utamanya adalah keamanan di mana tempat saya tinggal. Oke. Lalu kemudian kenapa saya bisa maju untuk menuntut ganti rugi? Ya, jadi ada beberapa permasalahan, ada beberapa hal yang memutuskan, yang saya bisa mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang timbul akibat kelalaian dari pihak pengelola perumahan PT Indraprasta Graha Utama, khususnya di tempat saya tinggal. Ya, ada kelalaian atau keteledoran yang mana menyebabkan kerugian salah satu penghuni dari perumahan yang mereka kelola, yaitu kendaraan bermotor. Ya, jadi seperti itu. Tuntutan saya itu seperti itu. Saya menuntut ganti rugi yang diakibatkan kelalaian akibat kelalaian mereka, sehingga timbullah kerugian dari penghuni, yaitu hilangnya satu sepeda motor. Ya. Kenapa saya bisa menuntut? Karena pada saat perjanjian jual beli dahulu di tahun 2019-2020 ya, itu tertera surat ya yang menginformasikan dan ditandatangani menggunakan materai bahwa kita akan ditarik iuran pengelolaan lingkungan dan keamanan ya. Itu jelas tertulis, dan saya gunakan itu sebagai dasar saya untuk mengajukan tuntutan ini ya, dimana di sana ya tertulis, di videoku pertama sudah tak tunjukkan ya buktinya, bahwa mereka dengan terang-terangan di sana menulis bahwa akan ditarik iuran IPLK, di mana K-nya itu adalah keamanan. Berarti ya, dengan ditariknya uang keamanan, maka Indraprasta sebagai pengelola perumahan itu berkewajiban untuk menyediakan satuan keamanan, ya toh. Bentuk dan metode pelaksanaan pengamanannya itu silahkan diatur oleh Indraprasta ya, sebagaimana itu adalah tanggung jawab pengelola ya, entah dikasih satpamnya 50, dikasih satpamnya cuma 1 ya, itu pengelola ya. Dan petugas keamanan hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan tenaga yang diberikan oleh kantor pusat. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelalaian yang kedua adalah saya sudah pernah menyampaikan bahwa di area perumahan saya itu rawan sekali orang bisa masuk karena tidak adanya pos utama di pintu masuk. Yaitu dari tahun 2022 aku udah sempet, 2020 atau 2022 aku lupa, ada chatnya, jadi itu tak simpen hanya untuk nanti ketika di pengadilan saya bisa tunjukkan sebagai barang bukti. Oke. Jadi tidak adanya pos, tidak ada penjagaan, tidak ada portal
dan juga yang paling fatal ketika kejadian itu terjadi adalah CCTV ya. CCTV yang mereka pasang di titik masuk klaster kami ya, dan juga beberapa klaster lain itu pada waktu setelah olah TKP oleh polisi, mereka tidak bisa menunjukkan bukti CCTV-nya, lalu saya tetap nge-push pengen lihat CCTV-nya ya. Di situ saya belum ada niat untuk mengajukan klaim ya terhadap perusahaan, saya belum ada niat. Jadi pada saat saya tanya, pada saat saya kejar, bukan mereka yang menghampiri kita untuk menunjukkan CCTV, bukan, tapi saya yang mengejar mereka kapan saya bisa lihat CCTV-nya. Karena sekali lagi, paling tidak kita bisa melihat wajah dari pelaku atau berapa orang ya, siapa tahu kita kenal, ada teman-teman kita yang kenal, atau polisi juga sudah mengenali identitas tersebut. Tapi nyatanya yang bikin saya geram adalah sudah tidak ada info ke kita, sudah tidak ada respon ke kita ya. Saya masih harus mengejar mengenai video tersebut, tapi akhirnya tidak ada videonya. CCTV-nya tidak bisa merekam. CCTV-nya nyala, tapi tidak bisa merekam. Nah, ini CCTV ini kan penting sekali ya. Dari satuan pengamanan sudah lolos, tidak adanya pos satpam di pintu utama, kemudian tidak adanya CCTV. Nah, ini membuat saya harus mengajukan klaim ganti rugi. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya tuntutan saya di sana dikasih pos, ya kita diganti rugi, ditambahkan satuan pengamanan, dipasang CCTV yang proper, supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi di kemudian hari. Ya, karena di klaster sebelumnya sebenarnya sudah ada yang terjadi ya. Kehilangan TV, bahkan rumahnya dibobol, diacak-acak, dan juga kehilangan sepeda. Tapi informasi itu saya dapat dari satpamnya ya. Jadi saya keaslian dan kevalidan informasi itu saya belum bisa memastikan, tapi informasi yang beredar seperti itu ya. Lalu setelah kita mengajukan tidak ada respon, dan juga pada akhirnya kita sempat up ke sosial media mereka, kita sempat up ke Google review mereka dengan memberikan review yang akun kita sempat diblok, sempat dihapus dan sebagainya. Tidak ada itikat yang baik pada waktu itu, sehingga kita tetap nge-push ke kantor pusat, dan akhirnya kita dapat jawaban bahwa mereka mau mengganti rugi ya. Singkatnya begitu, mereka mau mengganti rugi, tapi nominalnya dibicarakan terlebih dahulu. Oke, jadi dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 27 Oktober 2023 kita membahas nominal yang harus dipenuhi oleh pihak PT Indraprasta Graha Utama ya. Jadi saya sampaikan ada pihak yang mereka datang untuk meminta apakah bisa reviewnya untuk di take down. Jadi saya bilang reviewnya akan saya take down, reviewnya akan kami take down beserta penjelasan klarifikasi kami bahwa PT Indraprasta memang perusahaan yang bertanggung jawab ya, sehingga bisa mengganti rugi ya. Saya bilang seperti itu, tapi itu nanti di akhir Pak. Saya akan lakukan itu ketika proses mediasi ini berjalan dengan baik ya. Oke, mereka pergi, kemudian datang lagi utusan yang kedua ya, itu mengenai nominal biaya. Ya, disampaikan kepada saya setelah mereka meeting, mereka itu dari PT Pusat, yang paling saya nggak suka ini ya, setiap problem begini yang disalahkan selalu bawahan. Ya, ini saya tekankan lagi. Dari PT Pusat itu sudah meminta satuan pengamanan, para satpam ini untuk patungan ya, melakukan ganti rugi. Ini bayangin ya, Anda satpam dipekerjakan ya, jumlah anggota satuan pengamanannya ditentukan oleh pusat ya, Anda diberi manpower sedemikian rupa ya, sehingga Anda harus memaksimalkan untuk menjaga perumahan segede ini, dan tidak ada pos di pintu utama
tidak punya akses untuk ngecek CCTV, tidak dibekali HT, ya, aku nggak ngerti mereka punya HT atau enggak, tapi banyak sekali kelolosan. Kemudian ketika ada masalah, perusahaan yang mempekerjakan mereka dengan jumlah pekerja yang minim, ya, itu menyuruh satpamnya mengganti rugi. Ini udah keterlaluan, bro, ya. Ini nggak manusiawi gitu loh. Kecuali kalau mereka sudah memberikan manpower yang benar, tempat yang benar, strukturnya benar, nah itu mungkin satpam disuruh ganti rugi nggak apa-apa, ya. Tapi terlepas itu, akhirnya satpam oke, patungan sampai ketemu angka 5 juta. 5 juta dan juga tambahan dari si negosiator ini, si saudara negosiator ini, itu dia juga membantu nambah 2,5. Jadi totalnya 7.500.000 dari tuntutan saya 17.600.000, atau diganti unit sesuai dengan kendaraan saya yang hilang. Terserah mau beli baru, beli second, harganya mau 5 juta, mau 7 juta, yang jelas speknya sama dengan kendaraan saya yang hilang dan kondisinya masih sehat. Sudah, itu aja. Tuntutan kami hanya itu. Ganti rugi uang atau unit. Mereka bisa pilih. Tapi mereka tetap ngotot, satpam cuma mampu segitu dan saya sudah nambahin 2,5, totalnya 7,5 juta. Apa nggak bisa turun, ya? Beliaunya tanya, si negosiator ini tanya ke saya, apa nggak bisa turun? Oke, kalau kamu minta turun, saya mau di angka 15 juta, ya. Saya mau di angka 15 juta atau unit, diganti unit. Udah, itu aja gitu loh, ya. Supaya kalau dibilang satpam sudah patungan, ya, yang gajinya hanya segitu gitu loh, mereka patungan bisa dapat 5 juta sampai dibantu dengan beliau 2,5, berarti 7,5. Kan masih ada sisa tuh, ya, toh 10 juta atau dicarikan 7,5 lagi, gitu. Ya, dengan patungan orang-orang yang ada di pusat, gajinya yang lebih gede, saya rasa untuk menangani masalah seperti ini gampang lah, ya. Melakukan perbaikan-perbaikan di mana mereka menjual rumah itu harganya 800 juta sampai 1 miliar, teman-teman, di sini. Itu bukan harga main-main loh. Dengan masih ditarik uang iuran, ya. Ini berarti kan memang sudah tidak masuk akal gitu. Jadi kita menuntut hak, dan saya perwakilan juga, semoga penghuni-penghuni yang lain tidak mengalami seperti saya. Dengan adanya ini, semoga bisa dilakukan perbaikan, ya. Tapi ada yang aneh, ada yang lucu di negosiasi terakhir. Jadi tadi teman-teman sudah jelas ya, bahwa negosiasi itu pada akhirnya gagal karena dia tidak bisa memenuhi tuntutan kami, ya. Dan pada negosiasi di tanggal 31 Oktober kemarin, akhirnya saya mendapat jawaban kenapa mereka kekeh tidak mau mengganti rugi, ya, tidak mau bertanggung jawab. Oke. Itu saya mendapat gambaran jelas sekali, dan mereka mengirim negosiator yang salah. Saya bilang begitu, ya. Kita negosiasi itu seperti sama anak SMA yang sedang merajuk. Jawabannya itu tidak logis sama sekali, ya. Bahkan kita bisa menilai. Bahkan kalau ada video, saya nggak boleh di video. Kalau ada videonya, teman-teman bisa menilai bahwa negosiator ini sungguh terlalu. Sayang sekali PT segede ini mengirim negosiator mengambil keputusan seperti itu, sayang sekali. Ya, jadi sampai negosiasi sudah alot, ya, sudah deal, mereka tidak mau mengganti sesuai nominal atau unit yang saya inginkan. Oke, berarti saya sudah membuat surat perjanjian, ya, di situ untuk ditandatangani kedua belah pihak dan juga ditandatangani pihak dari kepala desa. Oke, yang di sana saya sudah bawa 2 lembar, yang satu untuk jika setuju, yang satu lembar jika tidak setuju. Oke, poinnya sudah saya sampaikan. Sampai detik ini tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dengan ini, ya, berbekal surat ini, pihak pertama akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Nah, sudah jelas toh? Sudah jelas begitu, beliaunya nggak mau tanda tangan. Nggak mau tanda tangan. Alasannya, kalau nanti dia tanda tangan di situ, kalau ada apa-apa, dia yang disalahkan oleh perusahaannya loh.
Lah kamu kan perwakilan dari perusahaan. Kenapa takut disalahkan perusahaan? Keputusan itu sudah kamu mediasikan katanya. Sudah dimediasikan, sudah dibicarakan dengan manajemennya dia mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 31 ini. Sehingga dia bisa memberi jawaban bahwa keputusan finalnya dia tidak mau ganti rugi. Ya, aku sudah sempat emosi dan nadaku sudah sempat tinggi. Ya saya sampaikan, loh kamu kok enggak mau tanda tangan gimana? Orang kamu perwakilannya kok enggak mau tanda tangan? Yo aneh lah gitu loh. Orang kamu sudah deal kok. Disaksikan Pak Lurah bahwa kamu tidak mau mengganti rugi. Ya sudah. Saya tidak menuntut kamu. Saya akan lanjut ke gugatan perdata. Silahkan surat ini yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa Anda tidak mau mengganti rugi, bahwa mediasi ini tidak berjalan dengan lancar, tidak menemui kesepakatan, maka nanti saya perlu tanda tanganmu, tanda tangan saya, dan juga kepala desa untuk surat ini saya ajukan ke pengadilan bahwa kita sudah melakukan mediasi tapi tidak menemukan titik temu. Jadi seperti itu loh Pak. Nggih? Jadi saya sampaikan begitu. Malah dia nyerocos kemana-mana, ya. Terus dia nyerocosnya begini teman-teman, yang bikin aku nggak masuk akal ya. Ini klaster gede, sekali lagi saya prihatin sekali. Ternyata klaster segede ini kapasitasnya begitu buruk, pola pikirnya ancur-ancuran. Jadi Pak Lurah sempat menanyakan, Pak ini kan untuk jangka panjang toh. Mungkin saat ini yang hilang nominalnya tidak seberapa ya, hanya 17.600, itu pun juga harganya sudah dikurangi ya. Tapi kan penghuni Anda itu ada barang-barang yang lebih mahal. Contohnya ada Fortuner, ada Innova, ada Pajero yang harganya 300 juta ke atas. Terus saya tambahin ya, bahkan kalau ada orang masuk melakukan tindak kejahatan, pembunuhan, istrinya dibunuh, amit-amit ya, jangan sampai terjadi, istrinya dibunuh. Nah itu gimana Pak? Dan tahu nggak jawaban mereka apa? Ya masa kita harus dituntut ganti rugi istrinya? Ini kan pola pikirnya bagaimana gitu loh. Kayak kita ngobrol sama kayak debat sama anak SMP. Ya, yang nggak tahu jeluntrungannya kemana, tidak bisa memberikan solusi untuk nama baik mereka sendiri, kan aneh ya. Dan juga diakhiri dengan statementnya si Indra Prasta ini, perwakilan ini ya, itu dia menyampaikannya begini, kalau nanti saya ganti full Pak ini ya, dia bilang begitu, kalau nanti saya ganti full ini, berarti yang lain kalau ada kehilangan pasti akan minta ganti rugi juga ke kita loh. Anda sudah menuliskan di situ bersedia memberikan tingkat keamanan, ya. Kita mengajukan klaim ganti rugi karena kelalaian kalian. Terus sekarang kalian bilangnya perwakilanmu ini bilangnya ya nanti kalau saya ganti full yang ini, nanti yang lain kalau ada kehilangan minta ganti ruginya juga ke kita lagi Pak. Ya itu sudah tanggung jawabmu bos. Gitu loh. Aneh. Kamu aja brandingnya ya itu one gate system lah, itu keamanan lah, itu nyaman lah, itu asri lah. Tapi kamu sendiri developernya takut kalau yang lain kehilangan minta ganti rugi. Ini logikanya aneh. Kamu sendiri tidak yakin dengan keamanan perumahan yang kamu bikin, tapi kamu brandingnya seolah-olah perumahanmu itu pasti aman. Gitu loh. Bukannya kamu berpikir, oke, nanti kita nggak bisa ngasih full Pak, ya tapi nanti di sana akan kita bangunkan pos paten, kita tambahkan CCTV, kan harusnya seperti itu. Negosiasinya itu seperti itu, bukan seperti preman yang datang tiba-tiba mereka ngomongnya aku nggak akan ganti rugi. Ketika disinggung oleh kepala desa, ya ini kan jangka panjang Pak, perumahanmu masih ada di situ, lah nanti barang di situ masih ada yang lebih mahal, 300 juta dan lain-lain. Bahkan kalau ada kematian, jawabannya masa saya suruh ganti istrinya yang mati. Loh, ini gimana sih konsepnya? Dari kemarin intinya dari cerocehan saya panjang lebar ini, intinya ya kalian pastikan kalau beli di perumahan itu datanya tertulis teman-teman ya. Jangan seperti saya seperti ini ya, udah ada tertulis materai pun mereka jelas-jelas salah, itu mereka lepas tangan ya. Jadi masalah keamanan keluarga teman-teman semua, masalah keamanan teman-teman semua itu
Itu nomor satu ya, apalagi saya punya anak kecil, masih punya istri, ini menakutkan sekali. Jawaban dari developer seperti ini menakutkan sekali. Bahkan tadi pagi sebelum saya buat video ini, ya saya ada bikin ngerekam, ada petugas PDAM, ya petugas PDAM nih, masuk di kawasan perumahan, bahkan dia punya akses untuk lompat pagar, untuk buka pagar. Ya. Yang saya masalahkan bukan dia mengerjakan tugasnya sebagai PDAM karena metranya ada di dalam kawasan rumah yang dipagar dan tidak ada orangnya. Problemnya bukan di situ. Masalahnya tidak ada satpam yang mengikuti pergerakan orang ini. Ya. Tindakan itu akan baik-baik saja jika ada satpam yang mengikuti si petugas PDAM untuk ngecek, memastikan bahwa dia hanya melakukan tugasnya untuk ngecek ini, ngecek itu. Bagaimana ketika dia meletakkan hal-hal yang tidak diinginkan? Bagaimana dia memberikan tanda kepada rumah yang dia masukin ya? Ini bukan suuzon ya, tapi ini adalah preventif keamanan. Ini udah nggak bener gitu loh. Saya sudah merekam semuanya. Bahkan setelah kejadian di klaster saya di rumah saya pun, penjagaan di pintu masuk tempat saya itu masih minim. Tidak ada perubahan. Ya, mereka hanya memaksa satpam yang ada untuk berjaga di malam hari. Ya, karena kendaraan saya hilangnya malam hari ya. Malam hari tanpa pos ya, tanpa makanan, kena angin karena di sini di lereng gunung pasti dinginnya minta ampun. Ya, aku nggak ngerti udah dibekali apa aja dari manajemennya dia, sudah disuruh ganti rugi. Menurutku aduh kacau. Ya, PT Indra Prasta Graha Utama, tolong akun-akun kami jangan diblok. Ya, tolong akun kalian boleh di-mention ya. Bukan begitu cara mengatasi masalah kriminal seperti ini. Ya, caranya yang benar adalah kalian datang, kalian tanyain kami ya, kenapa kami berperilaku seperti itu, kenapa di-blow up ke media. Ya. Jadi penanganannya jelas. Jangan kayak anak kecil yang habis putus gitu. Pacarnya nge-DM-in terus di-blok. Ini bukan PT gede ya, ini bukan perilaku PT yang Anda citrakan yang luar biasa ini ya. Jadi tolong ya, pelajaran ini semoga bisa Anda terima masukan ini supaya PT Anda lebih baik lagi dalam mengatasi hal-hal yang menurutku ini mengerikan ya, ya. Tolong jangan sampai teman-teman kami yang lain ya, teman-teman saya yang lain penghuni di sini menjadi korban yang kesekian kalinya, bahkan lebih parah. Jangan sampai auzubillah min dzalik ya. Kami atau saya selaku penghuni minta dengan sangat supaya di sana ditambahkan pos satpam dan 24 jam Pak, beserta CCTV yang benar, yang aktif ya. Masalahnya dengan saya dikelarkan dulu aja ya. Dan tolong kalau mengirim mediator dari kalian ya, negosiator dari kalian, tolong yang memiliki etika yang benar Pak. Malu sama Pak Lurah Pak kalau bahasanya begitu. Pak Lurah sudah nanya sebagai kepala desa di sini, nah, jangka panjangnya keamanannya gimana? Jawabannya kalau istrinya mati masa juga minta ganti rugi ke kita? Enggak begitu Pak. Jangan sampai kejadian yang mengerikan itu terjadi di kompleks naungan Anda, di klaster naungan Anda. Reputasi yang Anda bangun sejauh ini hancur Pak dengan kata-kata Anda. Itu orang sudah nggak akan percaya lagi dengan omongan, dengan sales-sales Anda yang manis sekali. Ya, mengerikan sekali, oke? Jadi sementara hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi hari ini nanti aku akan konsultasi ke Pos Bakum ya, untuk menanyakan bagaimana proses naik ke gugatan. Bahkan jika memang mereka juga tidak mau tanda tangan ya. Jadi di pertemuan kemarin 2 lembar berkas yang saya berikan itu ada 2 ya, yang satu setuju atau tidak setuju sudah dua-duanya saya kasihkan mereka, dua-duanya bermatre ya. Nanti mereka ada janji temu lagi 1 minggu ya, waktu ditentukan oleh Pak Lurah. Karena saya minta waktu, mereka jawabnya ya aku nggak bisa pastiin. Lu gila, lu nggak bisa pastiin loh. Ini sampai kapan mau kayak gini tuh, sampai kapan? Aneh loh ya. Aku makanya kemarin nggak langsung bikin video karena agak emosi aja dengan penjelasan beliaunya ya, yang memang ya sudah sepuh gitu loh. Cuma kan ya
lu ngomongnya jangan ngaco gitu loh. Kalau udah sepuh tuh istirahat aja, nggak usah begini-beginian, jadinya ngaco kemana-mana. Sayang perusahaanmu gitu yang udah dibangun susah payah begini ya. Jadi tolong saya ingatkan kembali untuk para pekerja PT Indra Prasta yang melihat video ini, mungkin silakan sampaikan ke bos kalian, bahwa memang seperti itu negosiator kalian ya, itu yang memperburuk citra kalian sendiri, bukan kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan update video lagi nanti bagaimana hasil dari report saya dengan Posbakum ya. Semoga tuntutan ini bisa berjalan dan bisa menjadikan pelajaran untuk PT Indra Prasta Geraha Utama semakin lebih baik, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi di kemudian hari. Oke, Pak Manu pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.